Halo semua, nama saya Mahfud Wahyudin dari Prodi Bahasa dan Sastra Prancis dengan NIM 24543304 SA 23383. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah novel sastra Prancis modern yang berjudul The Anomaly atau L'Anomalie karya Hervé Letellier. Novel The Anomaly merupakan salah satu karya sastra Prancis modern yang sangat menarik karena tidak hanya menyajikan cerita fiksi yang menegangkan, tetapi juga mengandung pemikiran filosofis yang mendalam tentang realitas, identitas, dan keberadaan manusia. Karya ini bahkan berhasil meraih penghargaan sastra paling bergengsi di Prancis, yaitu Prix Goncourt 2020, yang menandakan pengakuan atas kualitas sastra dan kekuatan gagasannya. Dan sekarang saya akan membahas secara runut mulai dari identitas buku, latar belakang penulis, sinopsis cerita, tokoh-tokoh utama, tema, latar waktu dan tempat, struktur cerita dan sudut pandang, gaya bahasa, amanat, hingga kesimpulan dari novel The Anomaly dan beberapa gagasan yang ada. Novel yang dibahas berjudul The Anomaly dengan judul asli Anomaly. Penulisnya adalah Hervé Letellier, seorang sastrawan Prancis. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Gallimard pada tahun 2020. Dari segi genre, The Anomaly termasuk dalam fiksi dan thriller, namun juga mengandung unsur fiksi ilmiah, filsafat, dan kritik sosial. Keunikan novel ini terletak pada kemampuan menggabungkan cerita dan yang menegangkan dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang kompleks, namun tetap disampaikan dengan gaya yang relatif ringan dan ironis. Hervé Letellier lahir di Prancis pada tahun 1957. Dia dikenal sebagai seorang pengarang, ahli matematika, dan juga wartawan. Latar belakang yang beragam ini sangat memengaruhi gaya penulisannya, terutama dalam hal struktur cerita dan permainan logika. Salah satu hal paling penting dalam perjalanan kepenulisan Hervé Letellier adalah keterlibatan dalam kelompok sastra Oulipo atau Ouvrier de Littérature Potentielle. Kelompok ini terkenal karena pendekatan sastra yang eksperimental, yaitu menulis dengan berbagai batasan bentuk, aturan, dan permainan struktur. Sepanjang karirnya, Hervé Letellier telah menghasilkan lebih dari 20 karya sastra, mulai dari novel, puisi, esai, hingga tulisan-tulisan eksperimental. Sebelum The Anomaly, dia sudah dikenal di kalangan sastra Prancis, tetapi novel inilah yang membuat namanya dikenal secara internasional. Keanggotaan Letellier dalam Oulipo sangat terasa dalam The Anomaly. Novel ini menampilkan lapisan cerita yang kompleks, pergantian sudut pandang, serta bentuk narasi yang tidak biasa. Namun, secara eksperimen tersebut tetap disajikan dengan cara yang dapat diikuti oleh pembaca umum. Sinopsis The Anomaly menceritakan tentang penerbangan Air France 006 dari Paris menuju New York pada bulan Maret 2021. Dalam penerbangan tersebut, pesawat mengalami turbulensi yang sangat parah hingga sempat menukik secara ekstrim. Meskipun demikian, pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Para penumpang dalam penerbangan ini berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Ada seorang pembunuh bayaran, seorang penyanyi asal Nigeria, sepasang kekasih yang hubungannya bermasalah, seorang pengacara sukses, serta penulis yang hidupnya penuh kegagalan dan depresi. Keanehan mulai terjadi ketika pada bulan Juni 2021 muncul sebuah pesawat lain yang identik dengan penerbangan sebelumnya. Pesawat ini memiliki nomor penerbangan yang sama, rute yang sama, dan yang paling mengejutkan penumpang yang sama persis dengan maskapai yang mendarat pada bulan Maret 2021 lalu. Artinya terdapat dua versi dari orang-orang yang sama, hidup di dunia dan waktu yang sama. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai anomaly. Pemerintah Amerika Serikat segera mengambil alih situasi dan menahan para duplikat tersebut untuk diselidiki. Berbagai teori bermunculan, mulai dari kemungkinan adanya lubang hitam, gangguan ruang dan waktu, hingga teori bahwa dunia manusia mungkin hanyalah sebuah simulasi digital. Namun, inti cerita dari novel ini bukan terletak pada penjelasan ilmiah semata. Fokus utama justru berada pada dampak
psikologis dan filosofis yang dialami oleh para tokoh ketika mereka harus berhadapan dengan versi diri mereka sendiri. Ada beberapa tokoh yang dikenal di dalam novel The Anomaly ini. Yang pertama adalah Blake, seorang pembunuh bayaran profesional. Ia memiliki masa lalu yang kelam dan penuh dengan kekerasan dan trauma. Pertemuan dengan duplikat dirinya membuat Blake mempertanyakan hidup yang selama ini ia jalani, serta kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi. Tokoh berikutnya adalah David Markle, pilot utama penerbangan Air France 006. Sebagai pemimpin penerbangan, ia berada di pusat peristiwa anomali ini dan harus menghadapi tekanan besar atas kejadian yang tidak dapat dia jelaskan. Victor Mise adalah seorang penulis yang hidupnya penuh dengan kegagalan dan depresi. Ironisnya, Anomaly justru membuat karyanya menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kesuksesan datang bukan dari usahanya sendiri, melainkan dari kejadian di luar kendalinya. Selanjutnya ada Lucy dan Andre. Lucy dan Andre adalah pasangan kekasih yang hubungannya berada di ambang kehancuran. Pertemuannya dengan versi lain dari diri mereka memaksa keduanya untuk merefleksikan kembali arti cinta, komitmen, dan identitas pribadi. Selanjutnya ada Joanna. Joanna adalah seorang pengacara yang sukses, harus menghadapi duplikat dirinya. Ia menjadi cermin dari konflik antara kehidupan profesional dan kehidupan emosional yang selama ini tersembunyi. Terakhir, ada Slim Boy, seorang penyanyi asal Nigeria. Berbeda dari tokoh lain, Slim Boy justru menemukan kebebasan dan makna hidup baru melalui keberadaan versi dirinya yang lain. Di dalam novel ini saya menemukan 3 tema. Yang pertama adalah identitas dan keberadaan. Novel ini mempertanyakan apa yang sebenarnya mendefinisikan aku. Apakah ingatan, kesadaran, atau pengalaman hidup? Tema kedua adalah realitas sebagai simulasi. Novel ini memajukan pertanyaan mendasar. Apakah dunia yang kita anggap nyata benar-benar nyata, atau hanya sebuah program yang dikenalkan oleh kekuatan lain? Tema ketiga, kebebasan melawan takdir. Dengan menghadirkan 2 versi manusia yang sama, novel ini memperlihatkan bagaimana pilihan hidup dapat berubah ketika seorang diberi kesempatan kedua. Latar waktu dalam novel ini berada pada bulan Maret hingga Juni 2021, yaitu masa modern pasca pandemi. Latar tempat berpindah-pindah antara Prancis, New York, Washington, dan beberapa lokasi rahasia pemerintah Amerika Serikat. Perpindahan latar ini mengikuti perkembangan cerita dan konflik para tokoh. Struktur cerita dan sudut pandang pada novel ini. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama berfokus pada pengenalan karakter dan kehidupan pribadi pada penumpang. Bagian kedua menampilkan munculnya duplikasi dan respon pemerintah Amerika melalui Protokol 42. Bagian ketiga berisi refleksi filosofis dan berkonsekuensi psikologis yang dialami oleh para tokohnya. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang memungkinkan penulis berpindah dari satu karakter ke karakter lain secara bebas. Gaya bahasa dalam The Anomaly bersifat eksperimental dan mencerminkan latar belakang Letelier sebagai anggota Oulipo. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat bercerita, tetapi juga sebagai sarana refleksi filosofis. Letelier mengubah gaya penulisan sesuai dengan karakter dan jenis cerita yang disajikan. Beberapa bagian ditulis seperti laporan akademis, narasi menegakkan, hingga refleksi mendalam tentang keberadaan manusia. Unsur ironi, satir, dan humor halus sangat menonjol. Peristiwa luar biasa justru disampaikan dengan nada rasional, sehingga menegaskan absurditas realitas modern. Amanat yang ada
Yang bisa disampaikan dalam novel ini adalah bahwa realitas tidak selalu jelas dan tetap. Manusia sering menganggap bahwa realitas yang mereka jalani adalah salah satunya kebenaran. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Identitas manusia tidak hanya dibentuk oleh nama atau sejarah, tetapi oleh pilihan, pengalaman, dan kesadaran. Letelier juga menunjukkan keterbatasan ilmu pengetahuan, agama, dan kekuasaan dalam menjelaskan segala hal. Selanjutnya ada beberapa gagasan dari novel The Anomaly ini. Refleksi mendalam atas konsep dua versi manusia. Salah satu gagasan paling menarik dalam novel The Anomaly adalah konsep tentang keberadaan dua versi manusia yang hidup secara bersamaan. Hervé Letelier tidak hanya menggunakan ide ini sebagai unsur fiksi ilmiah, tetapi sebagai alat untuk menguji cara manusia memahami dirinya sendiri. Ketika seseorang bertemu dengan versi dirinya yang lain, semua hal yang selama ini dianggap pasti menjadi goyah. Ingatan, pengalaman hidup, dan keputusan masa lalu yang sebelumnya membentuk identitas individu ini tidak lagi bersifat unik. Dalam novel ini, dua versi manusia memiliki masa lalu yang sama hingga titik tertentu, tetapi masa depan yang belum tentu sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah identitas manusia bersifat tetap atau selalu berubah sesuai dengan pilihan yang diambil setelahnya? Letelier secara tidak langsung menunjukkan bahwa manusia bukanlah entitas yang statis. Identitas bukanlah sesuatu yang selesai dibentuk, melainkan proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Selanjutnya, pendekatan psikologis para tokoh. Jika dilihat dari sisi psikologis, reaksi para tokoh terhadap duplikasi sangat beragam. Ada tokoh yang menolak keberadaan duplikatnya, ada merasa terancam, dan ada pula yang justru melihat sebagai kesempatan kedua. Blake, misalnya, mengalami konflik batin yang sangat kuat. Sebagai pembunuh bayaran, ia terbiasa hidup dalam dunia penuh dengan kekerasan dan tanpa ruang refleksi. Pertemuan dengan dirinya yang lain memaksanya menghadapi trauma dan rasa bersalah yang selama ini ia tekan. Selanjutnya, Victor Michel mengalami konflik yang lebih bersifat eksistensial. Ia harus menerima kenyataan bahwa pengakuan atas karya tidak datang dari kerja kerasnya, melainkan dari sebuah anomali. Lucy Delandre menghadapi konflik emosional dan berkaitan dengan cinta dan kepercayaan. Pertemuan dengan versi diri mereka yang lain berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan konsekuensi dari keputusan-keputusan kecil dalam hubungan mereka. Selanjutnya, kritik terhadap kekuasaan dan pemerintahan. The Anomaly juga mengandung kritik sosial yang cukup kuat, terutama pada sistem kekuasaan dan pemerintahan modern. Ketika peristiwa yang tidak dapat dijelaskan terjadi, respon pertama pemerintah bukanlah pemahaman, melainkan kontrol. Melalui Protokol 42, pemerintah Amerika Serikat berusaha mengisolasi, meneliti, dan mengendalikan duplikat. Hal ini menunjukkan kecenderungan manusia modern untuk mengandalkan sistem birokrasi dan kekuasaan dalam menghadapi krisis. Letelier seolah ingin menyampaikan bahwa bahkan negara dengan teknologi paling maju pun memiliki keterbatasan. Ketika realitas melampaui pengetahuan manusia, kekuasaan tidak lagi mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Makna judul The Anomaly. Judul The Anomaly tidak hanya merujuk pada peristiwa duplikasi pesawat. Anomali dalam novel ini juga dimaknai sebagai keberadaan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang penuh kontradiksi, tidak sepenuhnya rasional, dan seringkali tidak konsisten dengan nilai yang diyakininya, dengan menghadirkan situasi yang benar-benar tidak normal. Letelier justru memperlihatkan sisi paling manusiawi dari para tokohnya. Kesimpulan dari novel ini adalah bahwa ketidakpastian merupakan bagian dari eksistensi manusia. Novel ini tidak menawarkan jawaban mutlak, tetapi mengajak pembaca untuk merefleksikan cara manusia menghadapi
keanehan realitas dan tanggung jawab atas pilihan hidupnya. Pendapat saya tentang novel ini adalah cerita dari novel The Anomaly karya Hervé Letelier ini sangat unik dan sempat membuat saya kebingungan ketika adanya duplikat yang muncul. Saya memilih novel ini karena saya sendiri menyukai cerita yang bergenre thriller dan fiksi. Tetapi saya agak capek ketika saya harus mengalami satu-satu karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Mungkin sekian dari saya. Melalui novel ini kita dapat melihat bagaimana sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang refleksi kritis terhadap kehidupan manusia modern. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.